Hai, selamat malam teman-teman semuanya, followers dari BVA Community. Terima kasih sudah tetap setia untuk bergabung di akun BVA Community. Senang sekali saya Sheila Gracia bisa menemui teman-teman semuanya malam hari ini. Dan saya nggak akan sendiri, malam hari ini saya akan ngajakin para mentor BVO Academy, ada Kak Agus Nur Hasan dan juga Kak Michael Runto ini. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, yang sehat, di tengah situasi yang lagi rawan hujan ya. Beberapa hari ini di sekitar kawasan rumah saya juga hujan terus, jadi adem gitu. Halo Kak Liza Sumira, selamat malam juga. Ada siapa lagi ya yang sudah join? Hai, Iyana Azizah. Oke. Boleh diajakin teman-teman yang lainnya malam hari ini. Kita akan ngobrolin tentang VOT Live, Voice Over Talent Live. Waduh, kayak gimana ya? Oke, wow, ya, hai, selamat malam juga. Senang ya kalau semangat gini. Saya juga makin semangat nih ya. Oke, saya mau undang Kak Agus Nur Hasan. Hai dulu dong, hai dulu dong. Halo Kak Karu, ya, 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 ya. Saya undang Kak Agus dulu ya. Nah, ini dia si jali-jali. Bukan deng Kak Agus. Hai, selamat malam Kak Agus. Halo, selamat malam Kak Sherly. Suara saya jelas Akhirnya nggak? setelah jelas Jelas sekian ya. purnama kita ketemu lagi Kak Agus. Karena ya biasanya kita ketemunya di BV Academy yang ini akan menuju batch keempat. Kita udah lalui selama 3 batch berturut-turut, biasanya di bulan Maret dan September gitu ya Kak ya. Saya pangling nih. Kenapa gitu? Kak Agus ini pemerhati gitu ya, seorang pemerhati. Jadi ada sedikit saja perubahan langsung dia aware. Luar biasa. Oke, Kak Agus, sebelum nanti Kak Mike juga akan bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Ya, sebagian besar pasti udah kenal ya siapa Kak Agus, tapi boleh dong diulang sedikit lagi siapakah Kak Agus ini, kiprahnya mulai dari kapan? Di dunia VO Hmm, maksudnya. oke, selamat malam. Halo semuanya teman-teman. Buat yang belum kenal, saya Agus Nur Hasan. Biasa dipanggil ganteng, enggak. Asik. Biasa dipanggil Kak Agus. Boleh, 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 boleh. Saya menekuni dubbing itu dari 93 ya. Terus Nah, habis itu itu berarti 30 tahun yang lalu ya. Tik Jangan-jangan ada teman-teman yang iya dong, iya 30 tahun lalu nih, dong. tepat Betul sih? 30 tahun yang lalu nih. Pas banget nih tahun ini nih. Jangan-jangan yang join live malam hari ini ada yang belum lahir loh. 30 tahun yang lalu. Iya tuh, Iya. udah yang belum lahir ya. Dan Kak Agus sudah menekuni selama 30 tahun. Hai, selamat malam Kak Yeni dan teman-teman semuanya. Iya. Dan umur 30 saya tahun sekarang 31 lalu. tahun. Amin ya. Jadi baru belajar bicara langsung ayo belajar VO, belajar dubbing gitu ya, luar biasa loh. Nah, Di ini ada Kak Anita Aunita, Maulinda. ada Miku, ada Yeni, siapa lagi? Ya, banyak deh ya. Itu beberapa diantaranya mantan murid Kak Agus di BV Academy.
Iya, jadi 30 tahun yang lalu teman-teman Kak Agus sudah mulai berkecimpung di dunia VO. Khususnya awalnya di Sandiwara Radio ya Kak ya. Ada yang belum lahir tuh ngaku. Di Sandiwara Radio dan kalau teman-teman setahun yang lalu saya sempat interview Kak Agus juga di IG Live juga. Kalau teman-teman bisa cek di YouTube BVO Community, di situ ada cerita unik ya Kak Agus ya. Kak Agus itu ya saya ngemeng dulu ya sambil betulin audionya Kak Agus. Jadi Kak Agus itu karena bermula menyukai Sandiwara Radio sampai akhirnya perjuangan petualangan beliau ke kota Jakarta, ibu kota Jakarta yang sebentar lagi bukan ibu kota lagi, itu Kak Agus ngamen Sandiwara Radio yang bisa dibilang belum pernah ada seperti itu. Ngamen di bis kota itu, ya. Ngamen di bis kota. Sayang sekarang udah nggak boleh ngamen sih di bis kota. Padahal pengen nyoba lagi. di ini aja Kak, tempat makan. Ide yang bagus nggak? Iya, dan Kak Agus itu yang aku masih ingat interview aku tahun lalu ya Kak ya. Jadi Kak Agus itu dikenalkan oleh kakaknya tentang dunia dubbing, lalu Kak Agus memang suka gitu kan ya. Ya, kakak saya cuma mendengarkan di radio. Mendengarkan. Nah, akhirnya saya masih SD kan itu ikut-ikut pesona lah dengan kemampuan voice acting mereka ini senior ini. Dan itulah yang membuat saya selepas SMA saya ke Jakarta, saya masuk ke IKJ Seni Peran sekaligus mencari Sanggar Prativi, tempatnya para voice actor di situ. Dan dengan tekad sih, agak-agak nekat sih, karena nggak kenal siapapun di Jakarta ini. Ya, dari nggak kenal siapapun sampai sekarang banyak yang mengenal Kak Agus. Asik. Amin. Oke. Wah, ini Kak Mike udah join ya. Saya akan invite. Halo Moksa. Wah, Studio Moksa juga join nih. Halo, selamat malam. Kalau Kak Mike minta join aja gimana? Kok aku bingung sih nih, kok nggak muncul ya? Gimana ya? Kita pernah bertiga kan ya? Kenapa saya jadi... Nah ini dia, sorry. Udah. Kak Mike invite. Wih, ada Kak Ika Zidan, Daber Ninja Hattori. Hai. Hai, selamat malam Kak Mike. Halo. Wow. Baik. Gimana kabarnya? Iya, Anda berdua. baik. Kabar ya. Iya, kabar es krim. Nah. Kabar baik. baru masuk. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut BVO Academy, kurang lebih seperti ini ya, icebreaker-nya di awal sebelum belajar serius, pasti kita bercanda-bercanda dulu. Dengan jokes bapak-bapak ala Kak Agus Nur Hasan gitu ya. Kita mah nimbalin aja ya Kak Mike ya. Iya, kita mengikuti apa yang sudah digariskan. Alurnya. Betul. Tim support. Iya. Seperti itu. Halo semuanya yang sudah menyapa. Iya. Kami bertiga ini dari 3 lokasi yang berbeda. Kak Agus lagi di Jakarta ya? Lagi di Jakarta ya. Jakarta. Lagi di rumah. Saya di Purwakarta, Kak Mike di Palu, Sulawesi. Iya, kasihan tuh dia di Palu terus. Sakit dong, sakit. Tapi nggak benjol gitu ya. Makanya slim. Apa coba? Iya. Oke, bercanda mulu. Oke, barusan kita dengar kisah singkat
sedikitnya tentang Kak Agus awal mulanya berkiprah di dunia VO. Soalnya singkat aja ya, soalnya kalau dengerin kita sampai nggak tahu sampai kapan, nggak kelar-kelar gitu. Nah, kalau sekarang singkatnya dari Kak Mike mungkin bisa perkenalan buat teman-teman yang mungkin belum kenal, walaupun kayaknya sih udah banyak kenal ya. Ya, untuk yang belum kenal, saya Michael dari Palu, pekerjaan sehari-hari bercocok tanam dalam bidang tarik suara. Asik. Jadi kita, Mesti mantap. saya voice talent. Sebelumnya bekerja di dunia penyiaran sampai sekarang sih, tahun 2000 sampai sekarang. Kurang lebih itulah. Iya. Jangan diulang-ulang. Oh, ya kan sekilas aja, Kak. Iya, Nah, sekilas. tahun 2000 itu Kak Mike tuh mirip banget sih sama aku. Aku juga mulai berkecimpung di dunia radio tahun 2000 juga gitu. Tahun Yes. 2000 dan sejak 2020 secara awalnya nggak sengaja akhirnya ngebentuk BVO Community ini. BVO Community ada di awalnya di WhatsApp Group karena WhatsApp Group terbatas hanya 156 member kalau nggak salah ingat. Kemudian kami hijrah ke Telegram gitu karena itu nggak lebih banyak ya untuk cakupan membernya. Jadi teman-teman yang belum punya komunitas VO, yuk join di BPO Community karena kami punya kegiatan dari Senin sampai Jumat di Telegram Group. Nah, kemudian di 2021, tepatnya di bulan September, itulah kali pertama batch pertama untuk BVO Academy. Dan bersama dengan Kak Michael Runtuwene dan juga Kak Agus yang saya gandeng untuk bersama-sama memberi pembekalan kepada teman-teman yang ingin belajar VO dari dasar gitu teman-teman selama 4 pertemuan berturut-turut. Oke. Sebelum kita ke BVO Academy, kita ngobrol-ngobrol dulu lah sebagai judulnya kan juga malam hari ini VOT Live, Voice Over Talent Live gitu ya. Mungkin teman-teman yang ya sebagian di sini memang voice over talent, mungkin ada juga yang enggak. Karena nanti akan saya share juga ini rekamannya di YouTube ya. Jadi mungkin bisa juga memberikan wawasan buat teman-teman yang mungkin masih pengen tahu sih dunia VO itu seperti apa, dunia dubbing seperti apa. Bisa cerita dong Kak Agus dan Kak Mike, gimana sih Kak Agus. kenapa Nah, Kak tadi Agus? saya tertarik itu Kak Mike bilang kerjanya bercocok tanam. Dia memakai kata bercocok gitu. Jadi saya tahu itu. Jadi kalau harga dengan klien cocok ya udah, Asik. berarti lanjut gitu. Makanya dia pakai istilahnya bercocok tanam. Aku padamu Kak Agus. Betul. Harus cocok kan, klien sama VOT ini kan Harus cocok. Cocok kan. Betul. Karena bisa dibilang kayak belum ada standarnya gitu nggak sih Kak sebenarnya? I think so. Ya, jadi tidak masing-masing kan punya punya pengalaman, latar belakang. Jadi nggak bisa diduplikasi sama yang lain sebenarnya dalam hal itu ya. Hal berangkat sejak kapan, berapa lama ada industri ini, itu ya biasanya membentuk harga kita, dan yang harus mengetahui harga kita ya kita sendiri. Nggak bisa kita, harga Kak Shirley sekian nih, rate Kak Shirley atau rate Kak Agus kan. Kak Agus misalnya udah 25 tahun berkecimpung di dunia ini, saya baru 15 tahun, bolehlah saya sekian persen kurang dari itu. Nggak gitu, nggak kayak gitu ukurannya. Bisa saja jauh di atas Kak Agus, bisa saja memang belum bisa melampaui sepengalaman Kak Agus. Jadi hal-hal itu kadang-kadang ya bikin industri video ini memang agak pahit asam manis gitu ya, maksudnya dalam menentukan ini harga karena based on pengalaman. Tanya tuh Kak Agus, Agus itu ya akhirnya kembali lagi bercocok tanam itu, cocok kan? Iya, cocok kan, pas nggak gitu, nego juga kan, bukan. Kalau bahas rate card lah sekarang itu jadi bahas rate card.
Iya, pokoknya kayak gitu. Iya, benar. Ya pengalaman kan, ya kan bicara pengalaman. Betul, betul. Jadi sekarang BVO di Oke. grupnya di Telegram ya? Ya, Share. sejak 2021 di Telegram, Kak. Ntar kalau udah penuh berarti mungkin di telekilogram mungkin ya. Oke. Saya nggak kepikir ke sana. Atau di telekuintal mungkin. Saya Oh, boleh iya. boleh Benar. boleh live conversation ini. Oke. Benar. Tadi saya mau nanya apa ya? Jadi gini, kalau bisa dibilangkan, oke, Kak Agus juga VO juga, ya ada beberapa, ada banyak sih, ada banyak karya VO-nya juga. Tapi sebenarnya bisa dibilang Kak Agus lebih spesifikasinya ke dubbing ya, seperti itu. Nah, ke Kak Agus dulu deh, voice acting. Nah, berapa lama sih Kak Agus untuk mengetahui atau memutuskan, wah aku fokus di dubbing aja deh? Gitu. Bisa cerita nggak Kak Agus prosesnya? Kalau dibilang fokus juga enggak sih ya. Memang saya lebih banyak, jobnya lebih banyak dubbing. Gitu. Kalau kesannya fokusnya dubbing berarti saya nggak nerima job voice acting lainnya. Gitu. Okay. Jadi pokoknya apa saja yang berkaitan dengan voice, dengan suara, ayolah calling saya. Oh, sambil minum air kan ya? Oke, siap. Nyanyi bisa, nyanyi juga bisa tuh Kak Agus. Kalau nyanyi nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau Kak Agus, kalau boleh jujur, maksudnya Kak Agus lebih enjoy dong dalam, ya karena suka sandiwara radio, karena punya latar belakang di IKJ, dalam voice acting tuh jauh lebih mumpuni lah, bisa dibilang kayak gitu. Ya, karena saya mencintai pekerjaan ini. Kalau tidak mencintai, aduh, mungkin berat ya untuk bisa bertahan gitu. Karena memang dasarnya kita menekuni sebuah pekerjaan itu haruslah dengan hati. Betul. Jadi saya senang banget terus bisa memainkan banyak karakter di saat kita dubbing, karakter-karakter yang bukan karakter saya gitu kan. Menantang asik gitu ya Kak ya? Menyenangkan ya, menantang. Asik sih. Hilangin stres juga kan. Ternyata selain memang cinta, menyenangkan karena hobi juga, mendatangkan cuan, itu yang lebih penting lagi. Kalau kata teman-teman, hobi yang dibayar kalau kata teman-teman. Oh, bahkan menghilangkan, bahkan healing gitu kan, biar nggak stres katanya. Nice lah ya. Oke, nah aku ke Kak Mike nih. Nah kalau Kak Mike kan kita pernah ngobrol ya Kak, bahwa udah deh Kak Mike lebih bilang lebih fokus, lebih cenderung ke VO kayak gitu. Tapi sebelumnya udah pernah nggak sih Kak Mike cobain dubbing apa gitu? Dubbing itu susah loh. Susah nggak susah itu kan tergantung memang orangnya masing-masing ya. Ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, dubbing itu bisa dilatih dan semua pekerjaan industri suara ini bisa dilatih. Cuman ada saya lebih memilih gitu ya untuk melakoni hal yang sifatnya bukan pure acting in voice industry ya maksudnya. Kalau Kak Agus ini kan emang udah lama di voice acting, jadi terus ditambah lagi latar belakangnya seorang yang lulusan teater ya Kak Agus ya. IKJ ya. Jadi memang kalau mau belajar dubbing sama Kak Agus, teman-teman nih. Kalau belajar dubbing sama Kak Agus, saya ini juga belajar. Nah, kita sama Kak Sela juga lagi belajar. Iya, benar. Betul sih. Berarti Kak Mike belum udah pernah nyobain kayak di awal-awal tapi terus kayaknya saya nggak di sini deh, nggak cocok. Ya, ada beberapa, akhirnya ada beberapa job e-learning tuh kayak dongeng segala macam itu kan harus acting. Beberapa kali mencoba, bisa aja. Iya. Mendalami sebenarnya bisa mendalami. Makanya saya harus punya sesi khusus sama Kak Agus.
Saya mau privat. Asik. Suka Gitu. deh. Jadi teman-teman, kunci untuk selain memang cinta dengan dunia VO ini nggak pernah berhenti untuk belajar. Kayak Kamek nih, walaupun udah puluhan tahun di dunia VO, tapi masih tetap mau terbuka Ya untuk belajar ya Kak Mike ya. harus Mantap. Harus benar. Belajar Ada memang yang harus salpok sampai sama kapanpun kan. bakso. Yes. Lewat ya. Mm-mm. Nah, selanjutnya aku pengen ngobrolin ini karena memang saya juga mirip sih sama Kak Mike. Maksudnya untuk dubbing sih saya masih Shirley mirip sama Kak Mike. Ganteng. enggak Iya. dalam arti Kita dalam manusia. arti untuk apa sih lebih kuatnya lah ya di VO ketimbang dubbing. Nah, justru dubbing ini saya lebih mulai belajar itu ketika di BVO. BVO yang ada di 2020 gitu kan ya. Jadi di komunitas kami setiap hari Rabu itu challenge dubbing. Kalau Kamis challenge VO seperti itu. Jadi dibedakan. Nah, waktu ya cukup banyak lah saya cobain ikutan challenge dubbing. Wow, menantang sekali dan ya nggak mudah ya. Sampai akhirnya di satu titik, wah iya sih kayaknya saya nggak di sini tuh, bukan di dubbing gitu. Lebih enjoy di VO. Tapi bukan berarti terus nggak belajar, bukan terus berhenti, nggak akan lah nyentuh ke sana. Nggak juga. Kalau ada hal-hal yang kiranya bisa nih kayaknya, ya udah aku ikutan juga challenge dubbing. Kemudian di review sama teman-teman dubber gitu kan, baik member maupun kadang-kadang saya juga menghadirkan juri tamu gitu teman-teman. Jadi ya menyenangkan kalau kita bisa terus terbuka untuk mau belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang buat kita, yang menarik kapasitas kita, akan lebih apa ya, hidup kita mungkin lebih berwarna gitu ya. Oke, aku pengen nanya sama Kak Mike ini deh, kan apa ya, sekarang dunia VO itu lebih terbuka, lebih banyak peminatnya seperti itu. Kemudian media juga kan banyak ya. Dulu mungkin hanya televisi, radio. Sekarang kan udah media sosial, banyak influencer gitu kan. Aku ngedapetin ada ya mungkin namanya juga voice talent baru gitu kan. Jadi ngikut lah ya bagaimana intonasi dari influencer yang ada gitu kan. Menurut Kak Mike, apakah kita apa yang sudah ada di televisi yang mungkin sudah VO udah tersohor dengan khasnya seperti itu menjadi patokan untuk VO seperti itu? Atau bagaimana sih menurut pandangan kamu? Bicaranya ini harus dari beberapa sisi, tapi ya kalau industri maunya seperti itu. Ya otomatis semua yang akan masuk ke industri ya akan meniru atau bertutur dengan gaya seperti itu, karena industrinya maunya seperti itu. Tetapi ya kalau untuk latihan sebenarnya dengan berbagai macam tone, suara, range, pitch dan segala macam itu harus dilatih. Rasa juga ini beda-beda kan. Tapi ketika kita masuk industri, ya tergantung klien. Sekali lagi VO talent tergantung dengan klien. Kalau klien bilang harus kayak gini, intonasinya harus kayak gini, industrinya maunya kayak gini, ya sudah kita ikuti. Tapi ini kan akan berputar-putar di situ saja. Dulu yang golden voice, beauty voice itu perlahan hilang kan. Dulu ya mungkin sekarang masih ada kecap bango, itu kan masih beauty voice, masih golden voice. Iklan kecap bango. Oke. Kayak kecap bango dari bahan pilihan kayak gitu kan masih dengan golden voice, beauty voice. Yang lain kan hilang. Dulu kan semuanya iklan rokok lah, iklan ya, kita bicara komersial. Semuanya pakai
golden voice, beauty voice dengan modulasi suara tertentu gitu. Sekarang kan sudah cempreng masuk juga, karakter lebih banyak masuk ya, personality si talentnya dengan gaya-gaya berbeda-beda. Tapi saya yakin nanti akan balik lagi, dicari lagi tuh yang beauty voice kayak gitu. Karena ya suara itu ya di situ-situ aja dia bermain. Di radio juga kayak gitu kan. Dulu kan zaman-zaman radio pemerintah 80-an 90-an kan gayanya kayak beauty voice. Ya. Sekarang ke air personality radio kan, dia bawa figur nih penyiar-penyiarnya dengan karakter masing-masing. Dia menabrak pakem industri gitu kan. Akhirnya jadi industri baru, pakem baru. Pasti akan kembali lagi, Membaca berita Betul. RRI gitu ya dulu ya. TVRI kan gayanya begitu kan. Sekarang RCTI terus jadi berbeda. Iklan juga gitu sih, ada kecenderungan suasana yang berbeda juga kan. Dulu kayak teh botol sosro, ahlinya teh. Habis itu kan sekarang teh botol sosro, ahlinya teh. Cuman gitu aja. Flat gitu Jadi kan. memang benar sih, mungkin ada siklusnya nanti akan berubah lagi. Ya kita harus mengamati tren juga sih sekarang ini. Itu dia, maksud saya Berarti gini, kalau mirip dengan fashion juga dong. Ya, gimana? Dubbing juga gitu. Dulu zaman rame-ramenya film India, semua TV. Zaman telenovela, semua TV ikutan telenovela. Turki, Korea, ntar balik lagi. Baik, Indonesia gitulah modelnya. Kayak di dubbing tuh kayak gitu. Lagi ngetop India, semua ikutan India. Sorry Kak Mike, silakan dilanjutkan. Ya. Jadi kalau mau betul-betul masuk di industri ini, kalau biasanya nonton TV iklannya di skip, ya sekarang nggak boleh, harus nonton iklan. Nonton iklan untuk belajar, nyari tahu ya industrinya ini siapa nih sekarang. Kayaknya lebih banyak suara perempuan nih daripada laki-laki nih sekarang. Jadi narator iklan misalnya. Terus dulu iklan mobil nggak ada suara perempuan, sekarang udah mulai ada suara perempuan. Jangan-jangan iklan rokok ada suara perempuan. Ya sekarang dia nabrak sana sini sekarang iklan, jadi nggak harus pakem ya gitu. Dan itu bedanya yang dulu ya. Beda dulu kan dulu sebelum jadi voice over kan ada iklan lewatin gitu kan. Sekarang malah justru buat kita perhatikan, buat kita belajar. Ngulik. Gitu. Oke. Kalau ya aku kurang paham ya tentang dunia dubbing. Kalau Kak Agus sendiri mungkin bisa cerita gimana sih tentang dari dekade ke dekade ya Kak ya. Kak Agus kan udah 3 dekade nih ceritanya. Ininya ada perubahannya nggak sih Kak dari tahun ke tahun atau dekade ke dekade gitu dunia dubbing? Paling tren filmnya aja sih. Yang awal-awal saya masuk itu kan telenovela lagi melejit kan, ada Maria Mercedes, segala macam itu semua telenovela. Habis itu muncul India, terus ntar Korea gitu. Tapi cara dubbingnya gitu sih enggak sih, karena pendekatan kita itu semua film itu baik itu film India, Mandarin, semua pendekatannya tetap pendekatan bahasa Indonesia. Jadi pendekatan intonasinya intonasi bahasa Indonesia, bukan intonasi bahasa aslinya. Jadi prinsipnya sih sama aja. Tapi aksennya bukannya berbeda Kak dari ya mungkin India. Film aslinya aksennya berbeda, tapi pas kita dubbing harus pendekatan Indonesia. Jadi misalnya film Cina, saya tidak akan sana, mereka tidak tahu, kan nggak gitu juga, nggak enak. Jadi kita tetap, saya tidak akan kesana, mereka tidak akan tahu. Ntar pas Jepang, kita sudah saya tidak akan kesana, nggak gitu juga, nggak enak. Jadi tetap pendekatannya pendekatan bahasa Indonesia. Nah biasanya para newbie ini, newcomer itu biasanya pas dengerin di headphone itu masih suka kepengaruh bahasa aslinya, intonasi aslinya. Nah, sementara intonasi suara di headphone itu kita gunakan untuk
kapan dia berhentinya, bagaimana temponya seberapa, kemudian takaran emosinya itu seberapa, gunanya itu untuk itu yang utama. Tapi tetap pendekatannya pendekatan bahasa Indonesia. Jadi terdengar wajar karena udah diganti bahasa Indonesia kan, bahasa suara aslinya udah dihapus. Kayak gitu kira-kira. Oke. Aku pengen tahu nih Kak Agus, kenapa kayak beberapa film itu didubbing? Apakah ya memang karena ya ada industrinya ya, ada dubber, ada industri dubbing. Apakah memang ada pemikiran untuk memenuhi kebutuhan dari ya mungkin teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti itu? Apakah itu salah satu alasannya atau bagaimana? Kalau alasan yang berkebutuhan khusus itu saya kurang tahu persis ya. Yang jelas memang dubbing memang dibutuhkan dan karena kan misalnya nih ya kayak lagi nonton film telenovela Korea gitu, ibu-ibu itu sambil masak tapi masih bisa mungkin nggak sempet langsung lihat TV-nya, tapi masih ada suaranya, nggak lihat teksnya, masih bisa sambil itu. Kemudian yang anak-anak itu kartun itu lebih cepat juga kalau di bahasa Indonesia. Makanya nih kayak film-film Doraemon gitu-gitu, orang itu anak kecil taunya itu ya udah film Indonesia. Kalau anak-anak kecil yang masih kecil gitu. Kalau karena ya dia taunya dari ya udah bahasa Indonesia gitu. Ya jadi lebih cepat mengerti filmnya dan juga bisa memfilter bahasa-bahasa kata-kata kasar ya. Karena di dubbing itu kadang-kadang ada kata-kata yang agak kasar gitu kan. Nah, itu gunanya di dubbing salah satunya untuk memperhalus kata-kata kasar itu. Dan juga dulu Menteri Penerangan Wardiman saat itu juga bukan. Ya, Harmoko ya. Wardiman Menteri Pendidikan, salah satu tujuan dubbing itu disulissuarakan itu juga untuk memperluas dan memperkenalkan bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar, karena wilayah Indonesia itu luas sekali kan. Indonesia itu sangat-sangat luas, jadi sekaligus melestarikan bahasa Indonesia. Salah satu tujuannya dulu itu. Oke, nice. Nah, selain tantangan... Jadi seorang pengarah dialog pun juga dituntut untuk mengetahui tata bahasa yang baik juga. Iya, betul. Nah, Kak, kan tantangannya untuk dubbing kan nggak mudah, selain voice acting, mana suaranya? Suara Kak Sherly hilang. Suara Kak Sherly nggak? Segala nih nongol. Macam kata-kata. Oke. Tadi nggak nongol, tadi nggak kedengeran. Diulang. Jadi kan salah satu tantangan dari dubbing kan selain voice acting, yang pastinya nyocokin tuh Kak ya, dari baca, kemudian apa yang kita dengar dengan mimik atau apa yang diucapkan yang kita mesti dubbingkan. Aku pengen tahu sih Kak, biasanya untuk entah film apapun yang didubbing itu 30 menit, itu biasanya proses untuk retake itu berapa lama Kak? Untuk akhirnya menghasilkan 30 menit? Kalau sekarang kan take-nya sendiri-sendiri ya, pokoknya sejak ada komputer itu take-nya sendiri-sendiri. Kalau zaman dulu itu take bareng-bareng, 6 orang, 8 orang langsung jadi satu. Kalau sekarang sendiri-sendiri. Jadi secara rata-rata itu film 30 menit, saya selesai 30 menit. Secara rata-rata, filmnya 1 jam, saya selesai 1 jam. Perkiraannya gitu. Karena kan saya take-nya sendiri, peran saya aja kan. Jadi misalnya film 30 menit, yang peran-peran saya aja gitu. Jadi secara rata-rata gampangannya gitu sih. Nah sementara untuk dubbing itu sekali take itu langsung banyak, langsung bisa 10 episode sekali take gitu. Untuk film-film 30 menit gitu, bisa sampai 10. Bahkan ada beberapa studio yang langsung 20. Wow.
sekali take. Lebih baik yang mana Kak? Yang bareng-bareng atau yang seperti ini sendiri-sendiri? Pasti Dijadiin satu. ada plus Plus minus. minusnya ya. Kalau untuk waktu enakan sekarang kan karena lebih cepat kan Ya. selesainya. Kalau dulu kan salah kita nggak enak kan sama sebelah kan, apalagi sama senior gitu kan. Salah jadi ulang semua, jadi lebih lama prosesnya. Kalau dari efektivitas waktu Oke. lebih enak yang sekarang. Tapi dari mencuri ilmunya itu enakan bareng-bareng. Karena dengan bareng-bareng itu bisa cepat lah istilahnya itu mencuri ilmu dari teman-teman dubber gitu. Karena ada yang keren banget nih suara tuanya nih. Ada yang suara pas dia ngisi karakter penjahat kok keren banget nih gitu. Karena jadi ngelihat langsung kan, jadi belajar lagi gitu. Itu Lebih cepat ya, karena itu melihat lebih cepat. contohnya langsung. Ya, Oke. ya memang banyak tantangan. Ya, tangan kan memang lebih dari satu kan, dua. Jadi ya memang banyak tantangan gitu. Belum tan kaki segala macam. Oke. Oke. Lanjut. Sherly sempat jeda beberapa detik. Ya, anti dead air ya. Lanjut. Oke. Kalau Kak Mike tantangan lagi ngomong tantangan Jadi jadi kepikiran. tan kaki. Jadi kepikiran. Gimana? Yang pengalaman yang paling menantang ngomong tantangan cari bahasa yang lain. Paling menantang Kak Mike apa selama menjadi VOT? Paling menantang itu yang mintanya last minute. Terus lagi Wah, trip. itu bukan menantang lagi itu. Iya. Itu menan palu itu. Oh. Menan obeng, bukan udah menantang lagi. Oh my Tang, god. palu. Oke. Merusak suasana. Yang last minute, terus posisi lagi. Tapi kan udah cocok tanam, udah cocok harganya. Iya, maksudnya begini. Ini kan ada yang reguleran gitu kan. Terus mintanya ada revisi, terus mintanya bisa nggak setengah jam. Mepet ya. Mepet setengah jam. Terus saya posisinya lagi di mall, lagi nggak bawa apa-apa gitu. Iya. Tapi harus take dan take-nya cuma 3 kata gitu. Itu jadi tantangan tersendiri. Tapi justru di situ kita dilatih untuk tetap tenang, bagaimana menghandle klien. Terus pada saat take, misalnya take di mobil, kalau ada mobil, kadang-kadang sempat saya take di fitting room, di mall, pernah. Jadi itu tantangan tersendiri. Di toilet pernah, di toilet mall, di fitting room, ya kayak gitu. Jadi sengaja ambil baju 5-6 biji gitu kan. Terus jadi ditaruh di fitting room, digantungin, terus take pakai HP. Jadi bilang ke SPG-nya, pinjem dulu ya, cocok nggak nih? Jadi dia cuma dengar suara dari luar kita kan. Lagi nggak ready, nggak di rumah, nggak di studio, di luar. Ya, itu tantangan sih. Kalau saya itu tantangan yang bikin jadi ya deg-degan, tapi ketika itu berhasil, ya itu suatu kepuasan yang tiada tara. Betul. Yes. Gitu. Oke. Wow, teman-teman, itu ya sekilas gambaran tentang para mentor kita di BPO Academy. Jadi teman-teman yang akan join di batch 4 BPO Academy tanggal 5 Maret ini, aku masih buka loh pendaftarannya, maksimal 4 ya. Jadi H-1 ya, jangan tanggal 5 udah nggak terima lagi. Jadi please kalau bisa daftar sekarang, kenapa sih harus mepet-mepet? Kenapa harus nunggu di last minute gitu ya? Jadi teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak gimana sih tentang, jadi para mentor ini nggak sekadar kasih teori, praktek, juga ada tesnya,
ada pretestnya juga teman-teman. Nanti juga ada di akhir teman-teman akan mendapatkan sertifikat beserta penilaian dari 4 minggu berturut-turut yang teman-teman ikuti, khususnya dari tes-tes yang ada. Nah, Kak Agus, Kak Mike juga nantinya akan memberikan bagaimana sih wawasan sebagai seorang dubber gimana, sebagai seorang voice over gimana gitu ya. Jadi jangan ragu lagi, karena kakak-kakak ini nggak pelit ilmu gitu kan ya, untuk bisa mendalami atau memperlengkapi teman-teman di dunia VO ini. Tuh. Oke, Kak Agus bisa cerita nggak sih, aku nggak tahu awalnya Kak Agus menjadi seorang pengajar untuk dunia VO atau dubbing ini mulai kapan sih? Kalau di BV Academy kan 2021. Di sebelum-sebelum, yang pertama kalinya ingat nggak Pak tahun berapa? Oh, pertama kali itu saya tahun 2011 apa 2010 apa 2011 gitu ya, lupa saya. Antara itu. Jadi ada studio Aldino, namanya Studio Aldino. Sekarang udah nggak ada tuh studio itu. Kebetulan ownernya itu satu pemikiran lama saya. Jadi kan dulu banyak fans yang pengen datang ke studio gitu kan, pengen ketemu dubber ini, pengen ketemu dubber itu, datang cuman foto-foto aja, jauh-jauh gitu kan. Bahkan ada yang dari luar Jakarta juga. Terus namanya Om Jo ya. Om Jo, terus ngobrol-ngobrol gitu, terus kasihan juga ya mereka datang jauh-jauh, cuman foto-foto, minta tanda tangan, gimana kalau kita berikan sesuatu gitu. Wow. Jadi bikinlah namanya dulu programnya Sehari Menjadi Dubber. Sehari Menjadi Dubber itu maksudnya praktek menjadi dubber, ngerasain gitu, walaupun belum bisa. Si dubber lagi take, dia duduk di sebelahnya, habis itu nyobain. Itu kan pasti berkesan banget buat mereka kan, gemeteran buat apa gitu. Akhirnya antusiasnya luar biasa, booming lah di Facebook kan saat itu. Terus kemudian bikin lagi pelatihan di studio itu satu malam 2 hari, 2 hari 1 malam. Jadi sampai nginep di studio, dan itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja, ada yang dari Sulawesi, sampai segitunya itu dulu. Dan itu gratis ngadain di situ. Terus udah habis itu terus jadi ke kampus-kampus. Kampus pertama dulu di Universitas Pakuan di Bogor tuh saya isi acara workshop dubbing. Terus kemudian di UGM setiap tahun itu saya jadi pemateri tetap. Kemudian di Salatiga, terus Surabaya, ya gitulah. Akhirnya sampai sekarang gitu. Oke. Jadi bermula dari belas kasihan ya Kak ya, ini daripada datang bukan belas kasihan sih. ada passionate ya, gitu kan. Untuk pengen memberikan sesuatu yang lain gitu loh. Biar dia lebih berkesan lagi. Ya Kak Agus. Iya itu. Iya, dari itu akhirnya terus diundang, ngajar sini, ngajar situ, sampai akhirnya di BV Academy. Oh, thank you banget ya Kak Agus. Diundang sama majalah, diliput sama majalah Animonster juga saat itu kan. Keren. Iya, kemudian kalau misalnya terus Kak Agus melihat anak didik Kak Agus jadi seorang dubber yang jauh lebih hebat dari Kak Agus, gimana? Wah, senang banget lah, luar biasa itu. Itu rasa senang yang tidak terlukiskan itu. Senang banget. Mungkin beberapa orang nganggapnya kan, wah, menjadi saingan Kak Agus nih, kalau misalnya dubbernya cowok gitu kan. Tapi enggak sih gitu. Justru itulah itu tantangan. Pasti tetap ada porsinya juga. Toh dia juga nggak bisa suaranya seperti saya gitu. Jadi dan banyak yang jauh lebih laris daripada saya saat ini ya. Itu luar biasa sih. Yang penting tetap membumi, jangan sombong gitu aja sih. Sombong cuman di acting aja Kak ya, boleh. Oh ya, kalau di acting bebas.
Mau jadi peran apa aja bebas. Iya. Oke. Tunggu nih ya teman-teman yang akan jadi peserta BIFA Academy, disuruh acting macam-macam nanti sama Kak Agus. Oke. Kalau Kak Mike gimana? Awal dari Kak Mike bisa sharing ilmu, bisa ngajar, itu mulai kapan Kak Mike? Di mana? Saya nggak bisa pastiin ya kalau VO itu kapan, tapi mungkin seiring waktu berjalan dengan ngajar penyiar radio gitu ya, otomatis kan dia masuk juga dengan materi-materi bagaimana ketika mereka akan mengisi iklan radio, gitu kan. Jadi mungkin pertengahan 2014, 15 gitu untuk VO ya. Tapi kalau radio kan dari zaman tahun kapan itu udah meng-hire penyiar, otomatis kan kita harus men-training mereka gitu, buat audisi segala macam. Nah, ada materi-materi VO juga yang masuk di situ. Walaupun pada waktu itu saya nggak tahu kalau itu namanya voice over. Tahun 2001, 2002 itu. Oke. Oh, sempat nggak tahu ya, nggak tahu namanya. Sempat nggak tahu, bayangin sempat nggak tahu. Saya tahunya pengisi suara. Kata voice over itu adanya di komputer waktu itu. Voice over, VoIP, voice over internet protokol. Ya, benar. Ya, kayak gitu ya. Iya, iya. Dari nggak tahu sekarang merajai ya, luar biasa. Waduh, bukan mau jangan gitu dong. Kenapa aku nggak jelas? Dari nggak tahu jadi merajai sekarang. Ya, merajai di Palu lah, di Palu. Ya pokoknya Kak Sherly, Kak Agus, kan kita di profesi ini ya ditekuni baik-baik, dan tadi Kak Agus itu poinnya adalah harus membumi. Karena tidak ada yang perlu disimpan-simpan dalam industri ini. Kita simpan ilmu, orang lain bisa dapat dari mana saja, gratis. So, yang di-share adalah ilmu, pengalaman, dan kebaikan-kebaikan diiringi dengan mungkin petuah. Tapi kalau Kak Agus bilang petuah cocok, karena dia udah puluhan tahun. Tua banget jadi. Petua dan pemuda. Tapi justru itu yang dicari orang sebenarnya kan. Tapi justru itu yang dicari orang. Karena apa? Orang butuh diyakinkan. Orang butuh diyakinkan bahwa benar nggak dia ada di industri ini dan dia bisa survive di sini. Nah, kalau nggak ada orang-orang seperti kita ini, entah dari pemilik community, pengajar, dan siapapun yang berada di sini yang tidak bisa meyakinkan bahwa industri ini masih bisa hidup dan akan panjang, dia akan keluar, dia akan cepat keluar dan nggak punya pegangan. Nah, harusnya termasuk di VO Academy itu gunanya juga itu kan mendidik orang supaya industri ini masih bisa berjalan berputar seiring perkembangan teknologi dan zaman itu ya, gitu. Yes. Ya, halo, semua yang sudah menyapa ada Kas. Ada Miku. Miku itu salah satu peserta yang tahun 2011-an dulu di Aldino itu yang saya ceritakan tadi. Jadi saya udah kenal lama. Ada Sira. Ada Sira, Kak Revi. Ya, thank you. Bulan. Ada Kak Lisa Sofyan. Halo Kak Lisa. Halo Kak Lisa. Sayang kita sudah mau tutup ya. Betul banget. Nggak kerasa ya waktunya ternyata. Tapi bagus sih cepat tutup. Soalnya kalau nggak ya ada jokes-jokes dadakan yang bikin kita jadi nggak tahu mengantisipasinya kayak gimana gitu kan. Jokes bagus. Iya, buat yang sudah pernah jadi muridnya Kak Agus pasti tahu banget ya. Jok itu di mobil atau di motor, bukan dari Kak Agus. Aku akan coba invite. Ready nggak ya ini ya? Itu bonus di BIFA Academy. Bonus didapat jokes dari Kak Agus. Betul. Bekal juga loh itu. Ya karena memang pada dasarnya kita juga seorang dapper dituntut untuk improvisasi itu harus cepat juga.
Karena kadang ini naskah nih ya, naskah terjemahan dubbing itu kurang bagus ya. Nah, itu kan kita Oh harus ya. cepat mengganti, menyesuaikan lip sync-nya. Nah, itu juga kita harus berpikir cepat. Jadi memang butuh improvisasi kayak gitu. Atau misalnya adegan-adegan kredit itu kan nggak ada di skrip. Nah, itu kan juga dibebaskan kan kita. Tapi Iya. kan kita harus tetap pada jalurnya ya kan, kredit tentang apa kayak gitu. Nah, itu kan buat mengasah itu juga sih. Ya. Mm-mm. Tanggap dan responsif gitu ya. Iya, seperti Oke. pemadam kebakaran lah ya. Cepat Iya, betul, betul, betul. Wah, ini ada salah satu peserta yang join. Kak dadakan. Silha. Bener ya? Silha. Tidak sabar untuk segera mulai kelas. Iya, hari Minggu. Hari Minggu ya, Kak. Siapa? Silha. Silha. Oh, Silha. Udah daftar dong berarti ya. Kalau dia bilang tidak sabar berarti udah daftar ya. Benar. Harus sabar. Iya. Nanti Kak Agus sama Kak Mek udah dengerin kok suara dari Kak Silha dan peserta yang lainnya. Saya udah kasih sampel suaranya di Suara pretest kalian itu. sudah kita dengarkan. Iya, kenapa ada pretest, teman-teman? Jadi supaya para mentor tahu, oh ini itu si A ini karakter suaranya seperti ini. Oh, masih di sampai di mana seperti itu. Itu sih tujuannya pretest, teman-teman. Jadi jangan takut ya, karena ada beberapa yang memang benar-benar baru sih, Kak Agus, Kak Mike gitu. Oh, saya baru banget nih tahu dunia VO. It's okay, justru inilah basic voiceover ya di BPO Academy. Teman-teman belajar dari dasar. Ada juga yang udah punya pengalaman setahun, 2 tahun. Nggak apa-apa, karena balik lagi ya, selama ini mungkin otodidak, sama ini mungkin cuman ya ikut-ikutan aja, tapi nggak tahu dasarnya. Padahal dasar itu penting banget, ya nggak sih? Iya dong. Kalau dasarnya nggak benar, nanti berikut-berikutnya ngaco gitu. Saya aja masih belajar juga, orang saya juga dulu asalnya dari otodidak gitu. Setahu saya aja gitu. Pokoknya kalau mau belajar, teman-teman. Kalau mau yang mau tahu belajar ini ya dari swing moodnya ya, dari nangis ke ketawa, ketawa ke sedih, sedih ke ketawa lagi, ke nangis lagi, itu ada gurunya tuh situ. Yang pakai baju putih orange itu ada apa itu? Ini kalau saya tulisannya voice acting. Ketawa sedih itu acting. Itu kan tulisannya voice acting nih. Voice acting ya. Menjiwai banget. Dan satu yang harus diingat, acting itu bukan pura-pura. Acting itu beneran, justru acting itu bukan pura-pura. Karena dia merasakan gitu. Untuk lebih lengkapnya nanti di BVO Academy. Nah, iya benar, nanti. Hari Minggu jam 11:30 sampai 11:30 siang. Jam 12-nya ngapain? Makan lah. Gitu. Oh iya, sama kan 4 pertemuan berturut-turut nih teman-teman. 5, 12, 19, dan 26. Nah, Minggu keempat udah puasa tuh kalau nggak salah. Oh iya, benar. Benar ya. Benar. Sabar ya, kan? Sekali doang. Tanggal 26. Nah, malamnya jam 8 itu graduation. Jadi teman-teman akan diberi evaluasi langsung oleh para mentor, dapat sertifikat, ada penilaiannya. Mungkin baru ini ya sertifikat ada penilaiannya. Ya, itu dia hasil dari teman-teman selama 4 minggu berturut-turut. Begitu ceritanya. Biayanya berapa? 500.000 saja untuk 4 kali pertemuan, total 480 menit ya, plus graduation night, plus sertifikat dan penilaian. Dengan materi yang padat merayap. Materi padat merayap dan plus jokes penuh sesak. Bapak-bapak. Oke. Ya udah kayaknya gitu aja. Udah jam 9, Kak Mike udah jam 10 di sana. 10. Apakah bisa dibantu? Oh, untuk BVO Academy ini kelas ya, Kak ya?
kelas, jadi teman-teman bisa belajar dari dasarnya di situ. Untuk selanjutnya, ayo join BVO Community. Nanti kalau ada info-info pasti akan di-share di grup. Gitu ya. Oke, thank you so much Kak Agus, Kak Mike. Kita ketemu di hari Terima Minggu ya kasih dengan juga para Kak Sherly. peserta. Kak Agus, Iya. Kak Sherly, terima kasih. Terima kasih Kak Mike, Kak Sherly. Ya, Sampai jumpa. sukses Terima kasih dan teman-teman sehat yang udah join. terus. Ya, terima kasih juga. Baik Kak. Bye. Ini live-nya gimana sih? Langsung aku end aja. Oke. Bye teman-teman.